Gesù lodami, hai Yesus lodami. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diberkati Tuhan dan penuh dengan sukacita karena kasih-Nya selalu mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Hari ini Kamis 20 Juni 2024 dan kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 33 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah lirik lagu Edward Chen yang mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, hal itu mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya akan ada kerikil, batu, yaitu tantangan, pergumulan, hambatan, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Untuk itu, orang percaya dibekali untuk menghadapi kesengsaraan, penderitaan, dan penganiayaan dengan penuh pengharapan. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengalahkannya, melewati itu semua. Dengan demikian, anak-anak Tuhan juga telah disanggupkan untuk melewati berbagai kemelut kehidupan asalkan tetap percaya. Nats ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tahu bahwa akan ada penganiayaan, penderitaan, dan hal-hal yang membuat mereka mengalami panik, takut, bahkan akan meninggalkan Yesus. Dia mengatakan ini sehubungan dengan kepergiannya dari mereka. Yesus tahu bahwa murid-murid itu dalam perasaannya manusia, berpikirnya seperti manusia, bagaikan manusia pada umumnya, sering lebih mengedepankan perasaan, sering lebih mengedepankan pengetahuan, ketidaksanggupan dalam menghadapi setiap persoalan. Kemudian manusia berusaha lari, kabur, dan mencari jalan yang lain. Padahal tidak ada lagi jalan lain. Sebab satu-satunya jalan adalah hadapi dengan mengandalkan iman. Yesus berkata, tetapi tekunlah, aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah kata penghiburan yang sangat menyejukkan dari Yesus. Dan itulah jaminan kita. Melalui itu kita dimampukan setia dan berperilaku hidup sebagai anak-anak terang, sebab Dia menyertai kita sepanjang zaman. Oleh karena itu, betapapun gelapnya situasi dan tantangan yang kita hadapi, ingatlah perkataan Yesus ini, tetapi tegarlah, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengerti kami umat-Mu, bahkan Engkau tahu kelemahan kami, dan oleh karena itu Tuhan telah memberikan Roh-Mu kepada kami, agar kami beroleh kekuatan menjadi setia dan tetap di jalan Tuhan. Sekalipun ada banyak hambatan, tantangan, bahkan juga kemelut di dalam kehidupan kami, Tuhan mengarahkan kami untuk tetap tegar dan yakin, sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu melewatinya. Maka kami kini diyakinkan umat-Mu, anak-anak-Mu juga, Engkau berikan kekuatan, kesanggupan untuk melewati berbagai kemelut kehidupan di dunia ini. Untuk itu kami akan bersuka cita dan yakin menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Yesus yang senantiasa menyertai kami. Untuk itu hari ini dalam berbagai aktivitas dan juga rencana bahkan hal-hal yang akan kami lakukan, biarlah itu semua di jalan Tuhan dan Tuhan akan memberkatinya. Dalam nama Yesus dengarlah doa kami.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.